Orang bilang waria itu kan kutukan dosa. Tidak ada kutukan dan dosa. Bahkan saya sebagai seorang Katolik yang taat, waktu itu saya melihat diri saya berdosa. Tapi saya koreksi, Tuhan, dosa saya di mana? Salah saya di mana? Saya bilang, Tuhan, ini adalah identitasku, ini adalah waria. Dua 2018 itu saya pergi gereja. Jadi 1 tahun itu saya tidak ke gereja. Kenapa? Yang saya pandang gereja itu sangat konservatif. Apalagi di Jawa kan, orang lihat kita setengah mata. Tapi saya datang di Maumere, gereja yang begitu ramah, gereja yang begitu terbuka. Saya nggak marah mereka kalau mereka marah saya. Saya menghormati mereka karena mereka belum tahu. Maka itu ruang perjumpaan itu penting. Saya pergi gereja berjumpa dengan mereka, komunikasi dengan mereka. Dan itu 2018, momen yang pertama saya menunjukkan bahwa saya adalah seorang Katolik. Saya tidak lari dari ajaran agama saya. Gereja melihat dari segi manusia, pribadi sebagai seorang manusia. Mereka biasanya terlibat dalam kegiatan kebersamaan, mulai dari KBG dan juga di Proki. Dan biasanya mereka sponsor untuk buat sesuatu. Keterlibatan mereka dalam kegiatan apa saja, itu kita menghargai, menghormati mereka. Dalam gereja mereka juga biasa nyanyi, angkat lagu, baca tugas-tugas. Jadi Bunda Mayora ini adalah salah satu anggota PPD di Desa Habi. Dengan kami biasanya kerjasamanya bagus. Misalkan penimbangan saat posyandu, terus beliau aktif juga saat penyuluhan, sosialisasi. Dan saya bersyukur sebagai waria dengan keadaan yang kayak begini, saya bisa membantu gereja. Dalam hal ini pelayanan, menjadi guru sekolah minggu, guru sekami, dengan teman-teman OMK. Jadi orang stereotip, label yang diberikan kepada waria itu dibongkar. Kita pernah bertemu di mana? Di wisata waktu. Oh iya benar. Dengan Ribu Senyum. Ya ini petani. Dengan Ribu Senyum waktu itu. Oh iya benar. Desember. Kalau untuk keakraban itu kami sangat akrab dan sudah terjalin itu sudah dari OMK sebelumnya, angkatan-angkatan tua. Dan tidak ada batasan dari kami bahwa karena kalian transpuan jadi kalian harus yang cuman bagian-bagian ini aja yang kerja, tidak. Tapi semuanya diakomodir dan jadi satu. Semua berinteraksi dengan baik. Ketika saya pergi ke gereja awal-awal, orang pertama sempat kaget, protes. Dia ini laki-laki yang dulunya berjubah, kok tiba-tiba langsung pakai gaun, pakai baju perempuan. Orang merasa aneh kan? Jadi masuk gereja itu kayak macam tabuan, gitu. Tapi saya tetap pede. Saya bilang, Tuhan, ini adalah identitasku, ini adalah waria. Dan saya datang bukan mau datang pamer pakaianku, tetapi saya datang dengan sejarah keutuhanku, hatiku. Saya masuk. Saya ingat betul mereka yang ngomongin aku. Terus ada yang belain saya. Jadi akhirnya saya juga percaya diri. Saya juga pede. Saya melatih masyarakat sebenarnya, melatih umatku bahwa umat itu jangan melihat kita dari pakaian kita, tapi lihat dari hati kita, lihat dari ketulusan. Kali pertama masih ada penolakan dengan ekspresi mereka.
kali kedua, kali ketiga. Akhirnya apa? Pelan-pelan mereka terima saya. Baik tidak mengenal sekat toh, ya. Baik yang seperti transpuan maupun yang ya kita bergaul. Kalau di sini tidak masalah soal itu, tidak ada perbedaan. Itu aktif di gereja juga? Oh sangat. Transpuan ini kami tidak merasa itu sebagai apa ya, sesuatu hal atau yang harus dijauhi atau karena itu juga ciptaan Tuhan. Ya, kita saling menghargai satu sama lain. Dan itu kami di sini sangat tidak mempermasalahkan soal transpuan ini. Kita enjoy saja. Mungkin sudah diciptakan seperti itu sehingga bagi kami ya, itu harus dihargai, patut dihargai perbedaan itu. Jadi sebenarnya waktu kecil itu sudah menyadari bahwa kita tuh berbeda. Cuma konstruksi sosial yang dibangun itu. Tapi kenyataan itu waktu itu tidak terima. Saya belum siap terima kenyataan lantaran bahwa stigma itu sudah saya rasa. Saya itu mulai masuk biara itu mulai dari pendidikan seminari kecil sampai 2012 saya kaul. Jadi saya pura-pura laki-laki betul-betul, pakai topi-topi rasta, pakai celana-celana besar. Tapi di saat-saat tertentu di dalam kamar, ya aku tetap jujur. Alis mataku saya rapin. Kadang-kadang pelembab bibir, lipstik kecil-kecilan. Sampai kapan kalau saya membohongi diri saya? Bohong terhadap diri itu sakit. Waktu itu saya tidak bunuh diri. Padahal ada rencana bunuh diri. Waktu itu saya hanya sakit vertigo. Sampai muntah-muntah, pusing. Gara-gara apa? Tertekan dengan jiwa ini. Stres, frustrasi. Dan pada akhirnya, ya, saya harus jujur dengan diri saya. Ketika saya jujur dengan diri saya, ya, gereja secara institusi belum siap menerima waria nggak mungkin jadi bruder kan. Sedangkan saya adalah seorang waria. Maka itu ya langkah yang saya ambil. Saya minta untuk tidak dalam hidup dalam biara. Itu saya mengirimkan surat resmi kepada pimpinan bahwa saya punya problem yang sangat konfidensial. Dan padahal konfidensial itu terbukti pelan-pelan. Yaitu saya adalah orang dengan ekspresi gender yang berbeda. Dan 2017 itu menjadi momen saya meninggalkan semua itu dan saya tidak ekspresi secara penuh di Merauke, tapi sebagai bentuk security system untuk diriku. Saya keluar dari sana dan saya ekspresi di Yogyakarta. Saya meninggalkan pekerjaan saya yang mapan sebagai seorang guru. Saya juga banyak bantu kegiatan-kegiatan dinas sosial. Mau kerja di mana lagi? Kalau sudah jadi waria, akhirnya saya ngamen. Dan ngamen itu bukan untuk diri saya sendiri. Sempat bantu teman-teman di sana juga. Di Jogja meninggalkan banyak kenangan manis. Ada sedikit juga kenangan pahit. Bukan sedikit tapi kenangan itu harus saya bawa sampai saat ini. Jadi saat itu kan kami mengamen, itu kami dianggap PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perda Jogja, Perda Gepeng itu mendiskriminasi kami. Waktu saya ditangkap sama Pol PP, pertama kali saya selamat, kedua kali nggak selamat karena saya harus membela teman-teman saya. Akhirnya apa? Kita berhantam sama mereka. Dan pada akhirnya saya lari dan saya diadili. Dan itulah dia. Pengalaman-pengalaman itu menjadikan saya untuk kuat menjadi waria. Akhirnya saya
menemukan Tuhan dalam diriku sebagai seorang waria. Ada mungkin orang lain melihat, tapi gereja paling kurang saya pribadi sebagai pastor tidak mendiskriminasikan mereka. Kita semua manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Cinta kasih itu kita wujudkan dengan menerima mereka. Jangan sampai kita hanya omong cinta kasih tapi prakteknya tidak kita buat, itu juga sama. Tapi wujud dari cinta kasih, menghargai mereka, menerima mereka. Jadi lebih banyak dalam tingkah laku kesaksian hidup kita menerima mereka sebagai bentuk dari cinta kasih. Siapapun yang datang tuh jangan ditolak. Jadi mau laki-laki, mau perempuan yang datang, apalagi yang paling penting itu kan transpuan. Mereka tuh kan kebanyakan di kalangan masyarakat kan mungkin kurang diterima keberadaan mereka, tapi justru yang pengalaman saya di OMK, justru mereka yang dibutuhkan. Jadi kehadiran mereka itu sebenarnya ada warna tersendiri. Jadi kita ibaratkan kalau satu dunia ini kan kalau isinya bunga cuma satu warna, itu kan kayak kurang enak banget. Dengan hadirnya mereka itu kita merasa bahwa dunia ini sebenarnya punya warna. Tuhan tidak salah menciptakan saya. Artinya bahwa Tuhan menciptakan perempuan dan laki-laki dalam tulisan di Alkitab dimanapun. Tetapi Tuhan itu adalah maha melampaui segala batas. Dan Tuhan itu yang ada. Jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa melainkan menjadikan yang lain itu ada. Saya adalah bagian dari citra Allah. Maka itu saya bersyukur di Maumere, kota kecil ini, satu daerah bisa menunjukkan ke Indonesia, bahkan dunia. Dunia itu kadang-kadang menganggap bahwa Indonesia itu negara yang jahat terhadap LGBT. Tetapi ketika Maumere menunjukkan bahwa dunia Indonesia yang ada di Maumere ini, kecil ini, sangat akur, sangat ramah, dan sangat menghormati keberagaman.